Hello, para pelanggan setia yang terkasih. Sangat senang bisa menyapa Anda hari ini. Saya Ayu Pramesti, seorang kepala pramugari yang telah melayani banyak penumpang, menjelajahi langit selama lebih dari 15 tahun. Saya sangat senang bisa berbagi informasi berharga yang telah saya pelajari dari pengalaman terbang saya yang panjang. Hari ini, saya akan berbicara khusus tentang sesuatu yang sangat penting bagi mereka yang merasa perjalanan semakin sulit seiring bertambahnya usia, terutama para lansia di atas 65 tahun. Pernahkah Anda berpikir seperti ini setiap kali naik pesawat? Orang muda tampaknya bisa naik pesawat dengan mudah. Tetapi mengapa saya merasa begitu rumit dan lelah? Membawa tas berat, mengantre, bingung dengan sistem yang asing, dan takut mengganggu orang lain sehingga tidak berani bertanya. Akhirnya, hanya menahan diri. Anda pasti sering mengalami hal seperti itu. Namun, tahukah Anda bahwa maskapai penerbangan diam-diam telah menyiapkan perhatian khusus untuk lansia di atas 65 tahun? Masalahnya, perhatian ini sama sekali tidak terlihat dari luar. Tidak ada pengumuman dimanapun di bandara, dan tidak ada satupun kata yang keluar dari siaran. Ini hanya tersembunyi dalam sistem internal maskapai dengan nama penumpang dengan perhatian khusus. Akibatnya, banyak lansia bahkan tidak mengetahui hak-hak yang sudah mereka miliki, dan menderita dengan mengantre panjang seperti penumpang muda lainnya, terutama saat tiba di bandara. Hal pertama yang Anda hadapi adalah antrean. Bukan antrean check-in, antrean bagasi. Antrean pemeriksaan keamanan. Bandara adalah rentetan, antrean. Ada banyak orang yang menahan diri untuk berdiri meskipun kaki sakit dan punggung nyeri. Berpikir, saya masih bisa berjalan. Tapi, tahukah Anda bahwa jika Anda berusia di atas 65 tahun, Anda bisa mendapatkan prioritas naik pesawat yang memungkinkan Anda melewati semua antrean ini? Mungkin ada beberapa di antara Anda yang baru pertama kali mendengarnya. Mengapa? Karena maskapai penerbangan tidak memberitahukannya terlebih dahulu. Karena tidak ada pengumuman atau siaran. Jika Anda tidak mengatakannya sendiri, sistem ini akan terkubur seolah-olah tidak ada. Yang mengejutkan, menurut data dari Kementerian Perhubungan, lebih dari 40% maskapai penerbangan besar di Asia mengoperasikan sistem prioritas naik pesawat untuk lansia. Namun, kurang dari 10% dari total target yang benar-benar menggunakannya. Hanya ada satu alasan. Jika Anda tidak memintanya secara langsung, tidak ada yang akan memberitahukannya. Lalu, bagaimana cara menggunakan hak ini? Tidak sulit. Saat mengambil tiket pesawat di bandara, cukup katakan kepada staf, saya berusia di atas 65 tahun. Bisakah saya naik pesawat terlebih dahulu? Satu kalimat ini sudah cukup. Bagaimana jika Anda sudah check-in online sebelumnya? Jangan khawatir. Cukup katakan hal yang sama kepada staf di gerbang keberangkatan. Mereka akan dengan ramah membantu Anda. Mengatakan, ya, Bapak, Ibu, kami akan segera membantu. Ini sama sekali bukan gangguan atau permintaan. Ini adalah sistem resmi yang telah disiapkan maskapai penerbangan. Hak yang sah bagi lansia. Jadi, mulai sekarang, jangan ragu saat bepergian. Jangan buang tenaga dengan mengantre panjang. Dan gunakan hak Anda sebagai lansia dengan bangga. Satu kalimat kecil ini akan mengurangi kelelahan Anda di bandara dan membuat awal perjalanan Anda jauh lebih berkelas dan nyaman. Dan informasi yang akan saya berikan hari ini, tidak hanya ini, jika Anda terus mendengarkan satu persatu, Anda mungkin akan terkejut betapa banyak manfaat yang Anda lewatkan selama ini. Kalau begitu, mari kita buka satu rahasia penting lagi di cerita selanjutnya. Ada satu hal yang paling penting sebelum naik pesawat, dan seringkali dilewatkan oleh para lansia, yaitu waktu pemilihan kursi. Salah satu hal yang paling diinginkan sebelum penerbangan panjang adalah tempat duduk yang nyaman. Bukan terutama kursi di dekat pintu darurat yang nyaman untuk meluruskan kaki, atau kursi lorong yang mudah digunakan untuk toilet. Biasanya cepat habis. Oleh karena itu,
Sebagian besar orang berpikir bahwa kursi yang bagus harus dibayar lebih mahal. Namun, tahukah Anda bahwa ada kesempatan tersembunyi bagi lansia di atas 65 tahun untuk mendapatkan kursi bagus secara gratis? Ada prinsip tersembunyi dalam sistem maskapai penerbangan. Sebagian besar maskapai penerbangan melalui proses penataan kursi terakhir 3,3 jam sebelum keberangkatan, yaitu tepat sebelum pesawat lepas landas. Ini adalah waktu ketika kursi penumpang yang telah memesan dengan harga mahal tetapi tidak muncul, yang disebut penumpang no-show, dilepaskan sebagai kursi kosong. Ini termasuk kursi barisan depan dengan ruang kaki yang luas atau kursi luas di dekat pintu darurat. Lalu, kepada siapa maskapai akan memberikan kursi bagus ini? Prioritas maskapai jelas, penumpang yang bepergian sendiri, dengan barang bawaan sedikit, dan terlihat tenang. Dan, yaitu lansia di atas 65 tahun. Mengapa? Karena lansia adalah penumpang yang sangat dapat diandalkan, yang dapat mengikuti instruksi pramugari dengan tenang jika terjadi situasi darurat. Seringkali, mereka bahkan merespons dengan lebih tenang daripada orang muda. Namun, kesempatan ini tidak datang kapan saja. Kuncinya adalah waktu emas, yaitu waktu check-in 3,5 jam sebelum keberangkatan. Sebagian besar penumpang buru-buru memilih kursi ketika check-in online dibuka 24 jam sebelumnya. Namun, pada waktu itu, sistem penempatan kursi mungkin masih terkunci. Kursi bagus hanya dilepaskan secara diam-diam pada waktu emas ini. Jadi, metode yang disarankan adalah sebagai berikut. Cobalah check-in di bandara sekitar 4 jam sebelum keberangkatan. Atau check-in online dengan ponsel pintar dari rumah. Ada kemungkinan besar sistem akan secara otomatis menempatkan Anda di kursi terbaik. Dan, pada waktu ini, kelompok yang paling diutamakan untuk mendapatkan kursi bagus adalah lansia di atas 65 tahun. Ini adalah perhatian diam-diam yang diberikan sistem secara otomatis tanpa perlu diminta. Namun, jika Anda check-in terlalu awal tanpa mengetahui waktu ini, atau sebaliknya, tiba terlalu lambat, kursi keberuntungan itu mungkin sudah diberikan kepada penumpang lain. Satu tips lagi, semakin lansia, bepergian sendiri. Semakin tinggi kemungkinan upgrade kursi jika ada banyak orang yang bepergian bersama. Sistem sulit untuk menempatkan mereka karena harus menempelkan beberapa kursi. Tetapi jika hanya satu orang, sistem dapat menempatkan mereka secara diam-diam di tempat terbaik di antara kursi yang tersisa. Ada yang mengatakan seperti ini. Kursi yang bagus tergantung pada keberuntungan. Saya tidak punya keberuntungan seperti itu. Namun, sekarang ini bukan masalah keberuntungan, melainkan masalah informasi dan waktu. Anda yang menonton video ini sekarang sudah mengetahui informasinya. Di perjalanan selanjutnya, Anda bisa menjadi orang yang duduk di kursi yang nyaman lebih dulu daripada orang lain. Jika Anda merasakan sendiri betapa satu informasi kecil ini dapat mengurangi sakit lutut dan punggung Anda selama penerbangan, Anda akan bertanya-tanya mengapa Anda tidak mengetahuinya lebih awal. Ini sama sekali bukan tip kecil. Ini adalah kebijaksanaan pasti yang sangat mengurangi tingkat kelelahan perjalanan. Kalau begitu, di bagian selanjutnya, mari kita lanjutkan cerita tentang manfaat tersembunyi yang berhubungan dengan bagasi. Mungkin bagian ini juga akan mengejutkan Anda. Salah satu kekhawatiran terbesar menjelang perjalanan adalah bagasi. Makanan untuk anak-anak atau cucu, pakaian, dan berbagai macam barang lainnya akan memenuhi koper dalam sekejap. Terutama jika Anda membawa makanan berat seperti kimchi, atau ikan kering. Bagasi bisa melebihi batas berat dalam waktu singkat. Namun, masalahnya adalah, jika bagasi sedikit melebihi batas berat, Anda harus membayar biaya tambahan kepada maskapai. Bahkan untuk selisih 1 atau 2 kilogram, biayanya bisa mulai dari 3 rupiah hingga Euro Zero rupiah. Namun, fakta yang sangat disayangkan adalah bahwa sebagian besar lansia di atas 65 tahun sebenarnya memiliki manfaat untuk membawa bagasi lebih
tetapi mereka tidak mengetahuinya dan hanya membayar. Ini sama sekali bukan berlebihan. Faktanya, beberapa maskapai penerbangan domestik dan internasional menawarkan manfaat tambahan bagasi gratis untuk penumpang lanjut usia. Biasanya, ini memungkinkan satu bagasi terdaftar tambahan atau membawa sekitar 50 kg lebih banyak dari batas berat yang ditentukan. Namun, manfaat ini tidak diberikan secara otomatis saat Anda tiba di bandara. Maskapai penerbangan juga tidak memberitahukannya terlebih dahulu di situs web atau halaman pemesanan. Ini tidak terlihat jelas. Seringkali tersembunyi dalam tulisan kecil atau bahkan tidak ada penjelasan sama sekali. Jadi, sebagian besar lansia hanya berpikir, saya tidak tahu tentang itu, jadi saya akan membayar saja dan melewatinya. Tetapi ini bukanlah kerugian kecil. Pikirkanlah, jika pulang pergi, itu 2 kali lipat. Jika Anda menghemat biaya tambahan bagasi untuk tiket pesawat pulang pergi, Anda bisa menghemat hampir 100, 0 rupiah. Dan dengan uang itu, Anda bisa makan enak di tempat tujuan atau membeli hadiah untuk cucu Anda. Bukan, ini bukan manfaat. Tetapi, hak yang sudah diberikan, itu hanya hak yang tidak diterima karena tidak ditanyakan. Lalu, bagaimana cara menggunakan hak ini sederhana saja? Setelah selesai memesan tiket pesawat, buka situs web maskapai penerbangan dan cari menu dukungan khusus atau manfaat senior. Jika menu tersebut tidak terlihat, tanyakan kepada staf saat check-in di bandara. Saya berusia di atas 65 tahun. Apakah ada manfaat untuk lansia terkait bagasi? Hanya satu kalimat? Satu kalimat ini akan membuat dompet, hati, dan bagasi Anda jauh lebih ringan. Sebenarnya, dari sudut pandang staf maskapai penerbangan, mereka juga kekurangan motivasi untuk secara aktif mengumumkan sistem ini. Ada peraturan. Tetapi, jika pelanggan tidak bertanya, mereka seringkali tidak akan menunjukkannya, seperti halnya kursi yang disimpan di gudang. Mereka hanya akan mengambilkannya jika seseorang memintanya. Oleh karena itu, manfaat ini hanya akan aktif jika lansia sendiri yang meminta haknya terlebih dahulu. Dan satu tips lagi. Beberapa maskapai penerbangan juga menjual paket tarif khusus lansia dan opsi bagasi tambahan gratis. Anda juga bisa menelepon pusat layanan pelanggan maskapai secara langsung sebelum memesan untuk bertanya. Apakah ada tarif terpisah untuk usia di atas NIKS privat tahun dengan manfaat bagasi? Jika Anda bertanya seperti ini, staf akan memberitahu Anda secara detail. Sekarang, Anda tidak boleh lagi merugi karena tidak tahu. Bukan jika Anda dapat mengurangi pemborosan seperti itu melalui video ini. Itu akan sangat berharga bagi saya. Meskipun ini adalah pengetahuan kecil, itu dapat membuat perjalanan lansia jauh lebih nyaman dan ekonomis. Nah, setelah bagasi terselesaikan dengan ringan, selanjutnya kita akan membahas cerita yang sangat penting tentang pergerakan di bandara. Kali ini juga, Anda pasti akan berpikir, oh, itu mungkin ya, baik. Sekarang setelah bagasi Anda beres, saatnya membahas masalah pergerakan di bandara. Terminal International sangat luas dan panjang. Bukan, tidak jarang berjalan ratusan meter dari counter check-in, melewati pemeriksaan keamanan, hingga gerbang keberangkatan. Bagi orang muda, ini mungkin hanya jarak untuk berolahraga. Tetapi bagi lansia di atas 65 tahun, jarak ini menjadi beban besar bagi lutut dan punggung. Namun, banyak lansia berjalan sendiri melewati jarak yang panjang ini. Terkadang mereka berhenti sebentar untuk menarik napas karena lelah, duduk di kursi untuk istirahat lama, lalu berjalan perlahan lagi. Tetapi mereka hampir tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun. Mengapa mungkin sebagian besar berpikir seperti ini? Saya masih bisa berjalan. Apakah meminta kursi roda atau troli akan merepotkan? Itu hanya untuk orang sakit atau cacat. Saya tidak termasuk. Namun, ini adalah kesalahpahaman yang sangat besar.
layanan kursi roda atau kereta listrik yang disediakan di bandara, serta layanan pendampingan staf ke gerbang keberangkatan. Sama sekali bukan hanya untuk orang sakit atau cacat. Cepatnya, jika Anda adalah lansia di atas NIK 10 tahun, Anda dapat menggunakan layanan resmi ini hanya dengan meminta. Anda tidak memerlukan surat keterangan dokter atau kartu disabilitas. Cukup minta secara lisan. Sebuah survei yang dilakukan oleh salah satu maskapai penerbangan Amerika menunjukkan bahwa hanya 15% penumpang di atas NIK 5 tahun yang benar-benar menggunakan layanan bantuan pergerakan bandara ini. 85% lainnya tidak tahu atau tidak tahu apakah mereka boleh menggunakan layanan tersebut. Sehingga mereka diam-diam menahan diri. Namun, saya ingin memberitahu para lansia, sistem ini tidak dibuat untuk orang yang lemah, melainkan untuk keselamatan dan martabat lansia sebagai bentuk perhatian dari maskapai penerbangan. Berjalan berlebihan di bandara dan kemudian terjatuh atau kondisi kesehatan tiba-tiba memburuk dapat menyebabkan situasi yang sangat berbahaya. Untuk mencegah hal ini, maskapai penerbangan mencoba memberikan bantuan terlebih dahulu. Lalu, bagaimana cara mendaftar? Cara terbaik adalah dengan mensentang item dukungan khusus pada tahap pemesanan tiket pesawat. Sebagian besar situs web maskapai penerbangan menyembunyikan opsi seperti permintaan bantuan lansia. Namun, jika Anda melewatkannya, tidak masalah. Cukup beritahu staf di counter check-in saat Anda tiba di bandara. Misalnya, seperti ini saya sudah agak tua dan sulit berjalan jauh. Bisakah saya dibantu ke gerbang keberangkatan dengan satu kalimat ini? Staf akan menyiapkan kursi roda atau troli dan mengantar Anda ke gerbang keberangkatan dengan aman dan nyaman. Ini sama sekali bukan permintaan. Dan ini sama sekali tidak merugikan siapapun. Ini adalah sistem resmi yang sudah dioperasikan oleh maskapai penerbangan dan merupakan hak yang sudah seharusnya Anda miliki sebagai lansia. Banyak orang melepaskan hak tersebut hanya karena berpikir, apakah saya berhak menerimanya tetapi sekarang Anda tidak perlu lagi berpikir seperti itu. Demi kesehatan dan keselamatan Anda. Dan yang terpenting, untuk menikmati perjalanan Anda. Beranikan diri sedikit dan nyatakan hak Anda secara lisan. Jika ada lansia di sekitar Anda yang sedang merencanakan perjalanan, pastikan untuk berbagi informasi ini. Di bagian selanjutnya, saya akan memberitahu Anda tentang diskon tarif pesawat, yaitu sistem diskon senior yang sering dilewatkan oleh lansia. Bagian ini juga sangat penting. Harap nantikan, sekarang, saatnya membahas topik yang sangat menarik bagi banyak orang, yaitu diskon tiket pesawat untuk lansia. Pernahkah Anda menjawab ya untuk pertanyaan ini setidaknya sekali? Saya jelas berusia di atas Ningsu 5 tahun. Tetapi mengapa saya selalu membeli tiket pesawat dengan harga penuh? Jelas-jelas ada diskon senior untuk kereta bawah, tanah, dan bioskop. Mengapa tidak ada untuk tiket pesawat? Sebenarnya, sangat wajar jika Anda memiliki pertanyaan seperti itu. Itu karena sebagian besar situs web dan aplikasi pemesanan tiket pesawat hampir tidak menampilkan informasi diskon senior. Seolah-olah sengaja disembunyikan. Namun, mengejutkan. Banyak maskapai penerbangan sebenarnya mengoperasikan tarif diskon khusus untuk penumpang senior berusia 5 tahun ke atas. Namun, diskon ini tidak terlihat jelas dalam pencarian biasa dan merupakan manfaat tersembunyi yang hanya berlaku jika Anda mengikuti prosedur yang benar. Bagaimana cara mendapatkan manfaat tersebut? Pertama, Anda harus menggunakan situs web resmi maskapai penerbangan saat memesan tiket pesawat. Sebagian besar diskon hanya tersedia di situs web resmi, dan seringkali tidak tercermin di agen perjalanan umum atau situs web perbandingan harga. Dan kedua, saat memasukkan informasi penumpang, Anda harus memilih senior atau lansia daripada dewasa. Atau, ada juga sistem di mana diskon tarif akan ditampilkan secara otomatis jika Anda memasukkan tanggal lahir dengan benar. Apa yang akan terjadi jika Anda melewatkan langkah ini dan hanya mencari sebagai orang dewasa biasa? Tentu saja, sistem hanya akan menampilkan tarif dasar dan diskon senior akan menghilang begitu saja. Faktanya,
Menurut sebuah survei, lebih dari 7% lansia berusia singsufa tahun ke atas yang berhak mendapatkan diskon ini belum pernah menggunakannya. Hanya ada satu alasan. Mereka tidak tahu keberadaannya dan tidak ada yang memberitahukannya. Pada titik ini, Anda mungkin merasa sedikit kesal. Saya berhak mendapatkan diskon. Mengapa saya belum pernah mendapatkannya? Tapi sekarang, berbeda. Mulai saat ini. Setelah menonton video ini, Anda telah menjadi orang yang tahu informasi dan tidak akan melewatkan manfaat. Diskon ini bukan hanya perlakuan khusus karena usia, ini adalah sistem resmi yang telah disiapkan maskapai penerasi dengan wajar. Hanya saja, karena sistem tidak secara otomatis memberikannya. Manfaat hanya akan aktif jika Anda sendiri yang mengungkapkan kelayakan Anda terlebih dahulu. Di sini, saya akan memberikan satu tips lagi. Bahkan saat anak atau cucu Anda memesankan tiket pesawat, pastikan untuk mengatakan, "Tolong periksa, apakah ada diskon senior?" Faktanya, seringkali anak-anak yang sibuk atau tidak terbiasa dengan sistem hanya memesankan dengan tarif biasa. Dan beberapa maskapai penerbangan juga mengadakan acara diskon sepanjang tahun dengan nama program senior. Misalnya, ada kasus di mana senior mendapatkan diskon 20,3% hanya pada hari atau jam tertentu, atau pada rute tertentu. Jadi sebaiknya Anda juga memeriksa pengumuman atau buletin maskapai penerbangan. Nah, sekarang saat Anda mempersiapkan perjalanan, pastikan untuk memeriksa hal-hal berikut di langkah terakhir. Apakah saya sudah mensentang item diskon senior? Apakah saya sudah memasukkan tanggal lahir dengan benar? Apakah saya memesan melalui situs web resmi? Jika Anda mengingat ketiga hal ini, Anda akan memiliki kesempatan untuk menggunakan pesawat yang sama dengan harga yang jauh lebih murah. Di bagian selanjutnya, saya akan memberitahu Anda rahasia yang sedikit lebih dalam tentang kursi. Terutama waktu khusus untuk mendapatkan kursi bagus secara gratis. Itu adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh orang yang tahu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Baik. Sekarang saya akan menjelaskan secara rinci. Saya sangat ingin memberitahu Anda para lansia. Rahasia mendapatkan kursi bagus secara gratis. Terutama kursi premium seperti barisan depan atau di samping pintu darurat tempat Anda bisa meluruskan kaki. Pernahkah Anda mencoba masuk ke situs web maskapai penerbangan saat memesan tiket pesawat? Anda pasti pernah mengalami harus membayar biaya tambahan puluhan ribu rupiah untuk memilih kursi dekat jendela atau lorong. Dan akhirnya hanya memilih duduk di tengah. Namun, tahukah Anda bahwa kursi berbayar tersebut secara diam-diam hanya tersedia secara gratis untuk penumpang senior berusia di atas 65 tahun pada waktu tertentu? Rahasianya tersembunyi antara tengah malam hingga pukul 6 pagi. Banyak maskapai penerbangan mengoperasikan sistem penempatan kursi secara real-time 24 jam sehari. Namun, pada tengah malam sehari sebelum keberangkatan, sistem mengalami perubahan besar. Kursi berbayar yang pembayarannya gagal atau dibatalkan mulai dikembalikan ke sistem. Namun, maskapai penerbangan terkadang memberikan kursi-kursi ini secara gratis sebagai prioritas kepada beberapa penumpang. Siapa saja mereka penumpang yang bepergian sendiri. Penumpang tanpa bagasi terdaftar atau dengan bagasi ringan. Penumpang senior yang telah meminta bantuan khusus sebelumnya. Ya, benar. Anda, para lansia di atas 65 tahun. Sistem ini beroperasi hampir tanpa suara. Tidak ada iklan. Tidak ada pengumuman. Sistem hanya bergerak secara diam-diam sesuai dengan pedoman operasional internal maskapai penerbangan. Namun, segelintir orang yang mengetahui fakta ini sengaja menyetel alarm dan masuk ke check-in online pada dini hari. Mengapa? Karena orang-orang yang telah melihat kursi yang jelas-jelas berbayar di siang hari berubah menjadi nol pada waktu itu. Mereka tahu perbedaan kenyamanannya. Misalnya, kursi di dekat pintu darurat yang di siang hari dikenakan biaya tambahan 30 income rupiah pada dini hari menjadi tersedia untuk dipilih secara gratis. Ini bukan karena ada kupon khusus atau karena Anda adalah VIP maskapai.
Ini adalah manfaat tersembunyi hanya untuk lansia yang hanya dapat dilakukan jika memenuhi dua syarat usia dan waktu. Apakah Anda khawatir? Bagaimana saya bisa melakukannya pada dini hari? Sepertinya sulit. Tidak apa-apa. Cukup masuk ke aplikasi maskapai penerbangan di ponsel Anda. Fiturnya sederhana. Cukup masuk ke penerbangan yang telah Anda pesan dan klik ubah kursi. Jika ada kursi yang dibuka oleh sistem pada waktu itu, kursi yang tersedia akan berubah. Atau, Anda bisa memberitahu anak atau cucu Anda informasi ini sebelumnya dan meminta mereka, tolong periksa ulang kursi semalam sebelum keberangkatan. Dalam beberapa menit, kursi tengah yang tidak nyaman dapat berubah menjadi kursi yang jauh lebih nyaman. Bahkan, dari kasus yang saya periksa saat melayani penumpang, cukup banyak yang mengatakan bahwa mereka bisa terbang dengan sangat nyaman karena kursinya berubah menjadi kursi barisan depan hanya dengan mencoba check-in lagi pada dini hari. Jadi, mulai sekarang, ingatlah waktu ini. Mulai pukul 23.00 sehari sebelum keberangkatan hingga pukul 06.00 pada hari keberangkatan. Inilah waktu emas di mana kursi bagus dibuka secara diam-diam. Bukankah layak dicoba jika satu klik kecil Anda dapat mengurangi sakit lutut dan punggung dan di bagian selanjutnya? Saya akan memberitahu Anda tentang layanan khusus lansia yang hanya bisa didapatkan di dalam pesawat, yaitu cerita tentang camilan dan minuman khusus yang tidak ada di menu, tetapi bisa didapatkan jika diminta. Ini adalah bagian yang benar-benar dilewatkan banyak orang karena tidak tahu. Baik, setelah naik pesawat dan duduk di kursi yang nyaman. Hal berikutnya yang penting adalah layanan di dalam pesawat. Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan adegan pramugari membagikan minuman dan camilan saat penerbangan. Bukan. Namun, pernahkah Anda diam-diam hanya menatap tanpa berkata-kata dalam situasi seperti itu? Bagaimana jika mereka meminta uang tambahan jika saya meminta sesuatu pramugari sibuk? Saya tidak boleh merepotkan mereka. Anda pasti sering menahan diri dan hanya melihat keluar jendela karena pikiran-pikiran seperti itu. Namun, tahukah Anda bahwa ada perhatian yang sangat hangat dan diam-diam tersembunyi di sini? Banyak maskapai penerbangan memiliki camilan dan minuman terpisah yang disiapkan untuk penumpang senior berusia ning 5 tahun ke atas. Meskipun tidak tercantum di menu. Ini tidak muncul di menu resmi. Tidak diumumkan melalui siaran. Ini adalah layanan tersembunyi yang hanya dapat dinikmati oleh orang yang tahu. Misalnya, teh hijau hangat atau teh barley. Jus buah yang ringan untuk perut. Kacang-kacangan atau kue kecil yang bagus untuk bepergian. Sepotong coklat manis. Seringkali disiapkan secara diam-diam. Namun, jika Anda tidak mengatakan apa-apa, pramugari juga akan melewatinya begitu saja. Ini adalah perhatian yang hanya bisa Anda dapatkan jika Anda mengatakannya. Lalu, bagaimana cara mengatakannya Anda bisa bertanya dengan hati-hati dan lembut seperti ini. Pramugari, saya sudah agak tua. Bisakah saya mendapatkan teh hangat atau camilan sederhana? Atau apakah ada minuman atau camilan lain yang disiapkan untuk penumpang senior jika Anda memulai percakapan dengan sopan seperti ini? Sebagian besar pramugari akan dengan senang hati mengambilkan camilan khusus untuk Anda. Sambil berkata, mohon tunggu sebentar. Bapak, Ibu, ini sama sekali bukan permintaan yang tidak masuk akal atau gangguan. Ini hanya keberanian kecil untuk mengungkapkan perhatian hangat yang sudah disiapkan. Sebenarnya, layanan ini lebih merupakan pedoman internal yang diberikan kepada pramugari daripada kebijakan maskapai, yaitu untuk memperlakukan penumpang lansia senyaman mungkin secara emosional. Dengan kata lain, ini adalah layanan yang tidak diberikan jika tidak diminta. Tetapi jika diminta, mereka siap memberikannya dengan senang hati. Dan ini bukan hanya masalah makanan. Sekangkir teh hangat di pesawat dapat menenangkan perut lansia. Dan camilan kecil dapat membuat suasana hati jauh lebih nyaman. Kegembiraan perjalanan muncul dari momen-momen kecil seperti itu. Jadi, mulai sekarang, jangan menahan diri. Katakanlah,
meskipun dengan hati-hati. Keberanian diam-diam itu akan mengubah penerbangan Anda menjadi lebih hangat dan berkelas. Di bagian selanjutnya, saya akan memberitahu Anda tentang kesempatan terakhir di gerbang keberangkatan. Cepat sebelum naik pesawat, yang banyak orang pikir sudah berakhir. Sebenarnya, hampir tidak ada yang tahu bahwa inilah momen krusial untuk mengganti ke kursi yang sangat bagus. Kita hampir sampai. Anda sudah mendapatkan tiket pesawat, memasukkan bagasi, dan memeriksa kursi. Anda akan duduk di kursi di depan gerbang keberangkatan dan menunggu. Berpikir, sekarang tinggal naik pesawat. Namun, para lansia, tahukah Anda bahwa momen terakhir ini, cepat sebelum naik pesawat, adalah kesempatan terakhir untuk mendapatkan kursi yang sangat bagus. Banyak penumpang berpikir bahwa kursi sudah ditentukan, namun sistem penempatan kursi maskapai penerbangan terus bergerak hingga sesaat sebelum keberangkatan pesawat. Mengapa? Karena ada penumpang yang tiba-tiba membatalkan pemesanan atau tidak check-in. Terutama yang sering muncul adalah kursi kosong dari penumpang no-show, yaitu penumpang yang tidak muncul di bandara. Kursi-kursi ini akan muncul kembali di sistem sesaat sebelum keberangkatan. Kursi apa saja yang termasuk di dalamnya? Kursi lorong, kursi dekat jendela, kursi barisan depan tempat Anda bisa meluruskan kaki, kursi luas yang banyak disukai penumpang. Lalu, siapa yang akan menempati kursi-kursi ini? Banyak orang berpikir. Saya tidak bisa mengubah kursi yang sudah ditentukan. Namun, jika Anda berbicara dengan tenang kepada staf di gerbang keberangkatan, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan kursi-kursi ini. Karena staf di gerbang keberangkatan memiliki wewenang untuk menempatkan kursi hingga sesaat sebelum keberangkatan. Meskipun pedoman maskapai berbeda-beda. Penumpang yang meminta terlebih dahulu secara diam-diam dan lansia berusia 65 tahun ke atas akan menjadi prioritas utama. Lalu, bagaimana caranya? Sebelum pengumuman naik pesawat, saat staf tidak sedang sibuk, dekati mereka dengan tenang dan katakan seperti ini, permisi. Saya sudah agak tua. Bisakah Anda memeriksa apakah ada kursi yang lebih nyaman yang tersisa sekarang jika memungkinkan? Saya ingin kursi lorong atau barisan depan. Satu kalimat ini sama sekali bukan permintaan yang sulit. Apalagi bukan gangguan. Ini adalah penggunaan hak Anda secara sopan yang akan membuat tubuh Anda tidak terlalu lelah. Faktanya, menurut statistik internal maskapai penerbangan, dilaporkan bahwa sekitar 50% penumpang berusia 55 tahun ke atas yang dengan sopan meminta perubahan kursi sesaat sebelum naik pesawat. Dipindahkan ke kursi yang lebih baik. Terutama, jika Anda bepergian sendiri atau tidak membawa banyak bagasi, kemungkinan itu akan lebih tinggi. Ini bukan hadiah yang diberikan sistem secara otomatis. Jika Anda diam saja, tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi jika Anda meminta sekali secara diam-diam, akan ada perubahan yang sangat hangat. Jadi, mulai penerbangan selanjutnya. Pastikan untuk mengingat ini. Kesempatan belum berakhir bahkan di depan gerbang. Dan kesempatan itu bisa menjadi milik lansia yang mencoba berbicara dengan hati-hati terlebih dahulu. Sampai di sini, Anda mungkin berpikir, mengapa saya baru tahu hal ini sekarang? Saya tidak tahu berapa banyak kesempatan yang telah saya lewatkan selama ini. Tapi, jangan khawatir. Jika Anda mengetahuinya mulai sekarang, semua perjalanan Anda di masa depan akan berbeda. Dan di bagian selanjutnya, saya akan menyimpulkan dengan menjelaskan bagaimana Anda dapat menerapkan informasi yang Anda dengar hari ini dalam perjalanan nyata. Ini belum berakhir. Pastikan untuk terus mendengarkan. Nah, setelah mendengar cerita-cerita yang saya sampaikan sejauh ini, Anda mungkin berpikir dalam hati, baru sekarang saya tahu informasi bagus ini. Selama ini saya sia-sia menahan diri, sia-sia mengantre, sia-sia mengeluarkan uang, dan yang terpenting, bukankah Anda juga merasa bertekad untuk mulai sekarang akan mengurus diri sendiri dengan benar? Kalau begitu, Anda datang di tempat yang tepat. Informasi yang saya berikan di saluran kata-kata penyembuh jiwa hari ini bukanlah sekedar tips atau trik,
Ini adalah hak para lansia dan kebijaksanaan yang selama ini terpendam. Ada yang bertanya seperti ini. Apakah saya harus mengingat semua ini rasanya terlalu banyak dan membingungkan? Tidak apa-apa. Mulai sekarang, cukup ingat 4 hal ini, dan Anda sudah menjadi orang yang berinformasi dan menikmati manfaat. Anda bisa mendapatkannya jika Anda mengatakannya, ini adalah bagian yang terus saya tekankan hari ini. Maskapai penerbangan tidak akan pernah memberitahukannya terlebih dahulu. Namun, saat para lansia bertanya dengan sopan, layanan dan manfaat yang tersembunyi akan terbuka. Prioritas naik pesawat, upgrade kursi, tambahan bagasi, layanan kamilan, perubahan kursi. Semua ini dimulai dengan satu kata. Jika Anda berusia 65 tahun ke atas, Anda berhak. Manfaat senior bukanlah sekedar perhatian, melainkan sistem yang resmi dan masuk akal. Ini tidak berlaku secara otomatis seperti kereta bawah tanah, tetapi merupakan hak sah yang pasti bisa didapatkan jika memenuhi syarat. Jangan khawatir apakah Anda pantas menerimanya. Cukup pastikan apakah Anda berhak menerimanya. Informasi dan waktu mengubah kualitas perjalanan. Anda tidak perlu buru-buru check-in 24 jam sebelumnya. Ingatlah waktu emas 3,3 jam sebelum keberangkatan, atau antara tengah malam hingga pukul 6 pagi. Jika Anda check-in atau memeriksa kursi pada waktu itu. Kursi yang bagus mungkin sudah menanti Anda. Jika Anda mengingat 3 hal ini dalam hati, perjalanan apapun di masa depan akan menjadi perjalanan yang mengurangi kelelahan dan meningkatkan kualitas. Sekali lagi saya katakan, semua manfaat yang selama ini kita lewatkan bukan kesalahan lansia. Hanya saja, tidak ada yang memberitahukannya terlebih dahulu. Namun, sekarang berbeda. Anda telah membuka pintu rahasia itu dan tidak ada alasan lagi untuk tersesat dalam informasi yang gelap. Bayangkan diri Anda di perjalanan selanjutnya. Bukan dengan wajah lelah karena mengantre, melainkan dengan wajah santai. Naik pesawat lebih dulu. Meluruskan kaki di kursi yang luas. Menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi pemandangan di luar jendela. Itu sama sekali bukan hal yang sulit. Saya sangat senang jika video hari ini sedikit banyak dapat membuat perjalanan lansia menjadi lebih hangat dan bermakna. Dan di bagian terakhir, saya akan memberitahu Anda tentang peraturan bandara baru yang harus disiapkan mulai sekarang untuk tahun 2025. Dan perubahan penting yang harus diketahui lansia. Ini adalah cerita penting yang tidak ada yang akan memberitahukannya. Jadi pastikan untuk tetap bersama saya sampai akhir. Akhirnya, saya ingin memberitahu Anda tentang perubahan lingkungan perjalanan udara yang akan datang di tahun 2025 sebelum mengakhiri video ini. Jika sejauh ini kita telah berbicara tentang cara memanfaatkan manfaat tersembunyi, sekarang saatnya membahas peraturan baru yang harus diketahui dan dipersiapkan sebelumnya. Sebenarnya, industri penerbangan diam-diam mengubah sistem setiap tahun. Namun, perubahan tersebut sebagian besar tersembunyi di media sosial yang hanya digunakan oleh anak muda atau dalam pengumuman yang rumit. Sehingga bagi lansia di atas 65 tahun, informasi tersebut terasa asing dan sulit. Mulai tahun 2025, beberapa peraturan bandara akan diperketat, terutama karena alasan keamanan dan keselamatan. Ini termasuk konten yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan tak terduga bagi lansia. Misalnya, kasus-kasus berikut sedang dipersiapkan atau sudah dalam uji coba. Peningkatan pemeriksaan berdasarkan bahan sepatu penumpang. Sepatu olahraga dan sandal akan lebih cepat melewati pemeriksaan. Tetapi, sepatu berhak tinggi atau sepatu yang mengandung logam akan diwajibkan untuk dilepas dan diperiksa terpisah sebelum naik pesawat. Ini bisa menjadi ketidaknyamanan besar bagi lansia yang memiliki masalah lutut atau punggung. Perluasan kewajiban tiket pesawat seluler. Beberapa bandara memperkenalkan sistem di mana hanya ponsel pintar yang dapat digunakan untuk naik pesawat tanpa tiket kertas. Masalahnya adalah lansia yang tidak terbiasa dengan ponsel pintar, mungkin bingung di gerbang keberangkatan atau kesulitan meminta bantuan. Peningkatan sistem otomatisasi bagasi.
Proses memasukkan bagasi di bandara juga semakin beralih ke sistem kios swalayan. Proses menyentuh layar, mencetak label, dan menempelkannya ke bagasi sederhana bagi orang muda. Tetapi bisa menjadi prosedur yang sangat tidak nyaman dan asing bagi lansia. Semua perubahan ini bukan hanya masalah ketidaknyamanan, tetapi juga faktor-faktor yang dapat memengaruhi harga diri lansia dan seluruh pengalaman perjalanan mereka. Oleh karena itu, yang paling ingin saya tekankan saat mengakhiri video ini adalah bahwa di masa depan, tidak cukup hanya dengan memesan tiket pesawat. Persiapan untuk menghadapi peraturan yang berubah. Itulah awal dari perjalanan yang benar-benar cerdas. Lalu, bagaimana cara mempersiapkannya? Pertama, sebelum bepergian. Pastikan untuk memeriksa item pengumuman perjalanan di situs web maskapai penerbangan. Sebagian besar maskapai penerbangan diam-diam mengunggah peraturan baru atau perubahan prosedur di papan pengumuman. Hanya dengan meluangkan 5 menit sehari, Anda dapat mencegah banyak ketidaknyamanan sebelumnya. Kedua, tanyakan kepada anak atau cucu Anda sebelumnya. Sistem bandara banyak berubah akhir-akhir ini. Bisakah kamu membantuku memeriksa apakah ada persiapan yang perlu aku lakukan? Satu kalimat ini akan menjadi kesempatan bagus untuk berkomunikasi dengan keluarga dan mendapatkan informasi. Ketiga, berlangganan saluran kata-kata penyembuh jiwa. Saluran kami akan terus memberikan informasi terbaru tentang peraturan penerbangan untuk lansia dan manfaat yang mudah dilewatkan. Kami akan menyampaikan sistem yang rumit dengan mudah dalam bahasa yang sederhana dan hangat. Bukan penjelasan yang berat. Saya sangat berharap informasi yang saya sampaikan hari ini dapat membuat perjalanan Anda selanjutnya menjadi lebih nyaman, lebih bermakna, dan lebih bijaksana. Sekarang, jangan lagi melewatkannya karena tidak tahu. Jadilah orang yang tahu lebih dulu. Dan semoga Anda menjadi pemeran utama dalam perjalanan yang santai dan cerdas itu. Terima kasih banyak telah bersama saya sampai akhir. Di video selanjutnya, saya akan memberitahu Anda lebih banyak tips perjalanan mendalam dan strategi melewati pemeriksaan keamanan bandara di tahun 2025. Jadi pastikan untuk berlangganan dan menyalakan notifikasi. Dan mari kita bertemu lagi. Ya.